teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sesa Dewi Masita. Biasanya teman-teman memanggil saya dengan nama Sesa. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Vokasi PB University dari jurusan Komunikasi Digital dan Media Angkatan 58. Saya merupakan mahasiswa aktif yang sedang menempuh semester 5 dari kelas praktikum A2 dengan NIM J03012111126. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai perkembangan sejarah editing audiovisual dari masa lampau hingga saat ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai perkembangan sejarah editing audiovisual, tentunya teman-teman harus memahami terlebih dahulu pengertian dari editing. Berbicara mengenai kata editing, sebenarnya apa sih editing itu? Editing merupakan suatu proses menyuting atau memilah sebuah gambar dengan cara memotong gambar ke gambar, atau biasanya istilahnya disebut dengan cut to cut. Atau bisa juga dengan cara menggabungkan gambar-gambar dan memasukkannya ke dalam transisi. Dalam proses editing, gambar atau video tidak hanya cukup digabungkan begitu saja, namun ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan dalam proses editing, seperti kamera works, kamera angle, jenis shoot, motivasi, informasi, komposisi, sound, serta continuity. Dan istilah-istilah tersebut disebut juga dengan grammar of the edit yang perlu dipegang dan diketahui oleh seorang editor. Sejarah perkembangan editing audiovisual dimulai pada tanggal 28 Desember tahun 1895. Dengan ditandainya oleh pertama kalinya orang menonton film pertunjukan di sebuah ruang yang diproyeksikan ke sebuah layar. Pada saat itu, Lumière bersaudara menyewa sebuah ruang biliar tua di bawah tanah di Boulevard de Capucines, Paris, yang kemudian dikenal sebagai bioskop pertama di dunia. Dan tempat itu dikenal menjadi Grand Cafe. Dan mulai pada saat itu, menonton film menjadi sebuah pengalaman baru bagi orang-orang. Lumière bersaudara yang terdiri dari Louis Jean dan Auguste Marie Louis Nicolas adalah penemu sinematograf, sebuah kamera gambar bergerak 3-in-1 yang terdiri dari kamera gambar bergerak atau film dan perlengkapannya termasuk proyektor. Keduanya merupakan para perintis penyutradaraan dan pembuatan film. Ayah mereka menjalankan bisnis fotografi dan keduanya bekerja di perusahaan ayahnya. Louis bekerja sebagai fisikawan, sedangkan Auguste Marie sebagai manajer. Louis kemudian membuat beberapa peningkatan pada proses fotografi. Pada 28 Desember 1895, menggunakan sinematograf proyektor film mereka, Louis dan Auguste memperlihatkan gambar bergerak kepada penonton berbayar untuk pertama kalinya. Pada tahun 1895, mereka membuat sebuah film dengan nama La Sortie de Lucien. Pada saat itu, dunia belum mengenal editing. Proses pembuatan film dilakukan dengan single shoot tanpa adanya cutting. Kemudian, perkembangan editing berlanjut pada tahun 1900-an, yaitu dilanjutkan dengan George Méliès. George Méliès sering melakukan teknik dissolve untuk melakukan trik sulap pada pembuatan filmnya, sehingga saat ini ia mendapat julukan Bapak Visual Effect. Teknik ini dapat kita lihat pada filmnya yang berjudul A Man of Head pada tahun 1989. Pada film tersebut, George berusaha memberikan sebuah ilusi seolah-olah kepalanya dilepas, namun ia tetap hidup. Kemudian perkembangan editing terus berlanjut ketika ada seorang tokoh bernama Edwin S. Potter yang membuat sebuah film pada tahun 1903 yang berjudul The Life of an American Fireman. Film ini berisikan 6 menit dengan 20 pengambilan shoot di dalam filmnya. Edwin S. Potter menyusun sebuah shoot dengan cara berkesinambungan. Dahulu, pengambilan gambar bergerak atau film hanya untuk mendokumentasikan sebuah kejadian. Belum ada istilah editing. Edwin S. Potter kemudian berhasil membuat sebuah terobosan baru dalam dunia teori editing, yaitu disebut dengan teknik parallel editing, yakni sebuah teknik yang menggabungkan shoot-shoot dari dua kejadian dengan lokasi yang berbeda tetapi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, metode Edwin S. Potter ini dilanjutkan oleh David Wark Griffin atau dikenal dengan D.W. Griffith. D.W. Griffith mengembangkan teknik paralel editing untuk menambah ketegangan dalam aksi di filmnya.
sehingga memunculkan teori baru yang bernama penekanan dramatik atau dramatic emphasis. Teknik ini dapat dilihat dalam filmnya yang berjudul The Battle at Elderbush Grunge pada tahun 1913. Beliau juga membuat tipe variasi shoot, yaitu seperti long shoot, medium shoot, close up, cutaway, dan tracking shoot sebagai materi untuk teknik editing. Kemudian, perkembangan editing berhasil mencapai puncaknya pada era tahun 1920-an, yaitu melalui uji coba yang dilakukan oleh sinemas Rusia yang bernama Pudovkin. Pudovkin lebih menekankan pada konstruksi editing, di mana sebuah eksperimen Pudovkin dapat dilihat pada film yang berjudul Mother pada tahun 1926. Dan semenjak saat itu, perkembangan editing audiovisual terus berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari teknik pengambilan gambar, teknik pengambilan video, teknik editing, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi yang canggih juga memunculkan banyak aplikasi editing yang semakin canggih dan memudahkan kita. Di antaranya seperti Adobe Premiere, VN, CapCut, dan lain sebagainya. Tujuan editing audiovisual adalah membuat suatu rekaman video mentah menjadi suatu tampilan video yang menarik dan enak untuk dinikmati. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian, kemudian sejarah perkembangan editing audiovisual, serta tujuan dari editing audiovisual. Saya berharap semoga apa yang saya jelaskan dalam video ini dapat menambah wawasan dan ilmu baru bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih dan saya pamit, sampai jumpa, dadah!